Nama Haryanti, NIM C1C1190016, mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra di kelas tinggi. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan lagu Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia kau kena pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serentak rakyatku membela. Sang merah putih yang perwira, berkibar Muatan Bahasa Indonesia Kompetensi Dasar menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, dan mengapa. Indikator menyebutkan informasi penting menggunakan aspek di mana, kapan, siapa, dan mengapa pada peta pikiran. Selanjutnya, muatan IPA atau ilmu pengetahuan alam. Kompetensi dasar 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Indikator 3.3.1 menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Selanjutnya, muatan IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Kompetensi dasar 3.4 memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan dan mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Indikator 3.4.1 menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan. Jadi, pembelajaran kita hari ini tema 6, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 1, Rukun dalam Perbedaan. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terjadi atas suku yang berbeda, namun rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Anak-anak, selanjutnya, teks proklamasi itu ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu dihadiri pula oleh BM Dia, Sayuti Milik, Sukarni, dan Suediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi
itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir Suirjo Wilopo, Gafar Prigodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10.00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Anak-anak, setelah mendengar sejarah bangsa Indonesia, di sini kita akan diskusi tentang kata pikiran, apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Anak-anak, simaklah teks proklamasi berikut ini. Selanjutnya, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia ini telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Nah, penduduk dengan latar belakang yang berbeda ini bersatu untuk melawan para penjajah. Nah, proklamasi kemerdekaan inilah yang merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, sebagai informasi bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara dan bangsa yang merdeka. Makna yang ketiga dari proklamasi menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara yang bermartabat. Pembacaan teks proklamasi ini memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Nah, anak-anak, itulah 3 makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Anak-anak, apakah kalian tahu bahwa ada salah satu tanaman yang memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia, dan tanaman tersebut terdapat di dalam dasar negara Indonesia? Ya, benar sekali. Tanaman tersebut adalah tanaman pohon beringin yang terdapat pada sila ketiga yang melambangkan persatuan Indonesia. Anak-anak, pohon beringin merupakan tanaman asli Asia Tenggara, banyak ditanam sebagai tanaman dekoratif di fasilitas umum seperti alun-alun, lapangan umum, dan perindang jalan. Jenis tanaman ini termasuk tanaman yang banyak dijumpai di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Selanjutnya, ciri-ciri pohon beringin. Yang pertama, memiliki akar. Pohon beringin termasuk jenis tanaman berakar tunggang dan memiliki akar berwarna coklat. Akar pada pohon ini menyebar sehingga berperan sebagai penopang pohon besar tersebut. Nah, bentuk persebaran akar pohon beringin mirip jaringan sehingga berfungsi pula seperti jaring yang bisa mengamankan kebutuhan nutrisi pohon tersebut. Ketika sudah dewasa, pohon beringin akan memunculkan akar gantung pada akar beringin setelah mencapai tanah, berfungsi menyerap unsur hara dalam tanah bagian yang berada bagian
yang berada di atas tanah berubah menjadi batang. Yang kedua, batang. Nah, batang pohon beringin mencapai tinggi hingga 40 sampai 50 meter dengan diameter batang mencapai 100 sampai 190 cm. Beringin memiliki batang tegak, bulat, bentuk seperti seledris, permukaan kasar, pada batang tumbuh akar gantung berwarna coklat kehitaman. Namun, ukuran pohon beringin tentunya juga tergantung dari kesuburan pohon itu sendiri. Yang ketiga, memiliki daun. Daun pohon beringin itu berbentuk oval, daunnya tunggal, bersilang berhadapan, tepi rata, ujung rancing, dan panjang sampai 3 sampai 6 cm. Lebar 2 sampai 4 cm, bertangkai pendek dan berwarna hijau. Dan pada dasarnya, fungsi daun beringin ini adalah sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis, kemudian sebagai pertukaran karbon dioksida dan oksigen, dan sebagai media penguap. Nah, itulah ciri-ciri tanaman pohon beringin yang memiliki akar, batang, dan daun.